Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan channel Tukang Foto Video 27. Seperti biasa, channel ini akan berbagi info tentang pariwisata, baik itu perjalanan, akses, kondisi jalan menuju lokasi wisata, sampai dengan nanti kita akan mereview tempat wisata yang kita kunjungi. Kali ini kita berada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kebetulan sedang ada acara silaturahmi keluarga yang berada di Kabupaten Jepara, dan lokasinya itu perbatasan antara Kabupaten Jepara dengan Kabupaten Kudus. Maka dari itu kita memutuskan untuk berwisata di Kabupaten Kudus, tepatnya wisata religi ke Masjid Menara Kudus. Sekarang kita dalam perjalanan menuju lokasi. Kondisi sekarang itu gerimis dan menunjukkan pukul 4:30 sore. Oke, ikuti terus videonya sampai akhir. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, dan jangan lupa di like, di share videonya. Mungkin video-video di channel ini bisa bermanfaat bagi kalian, bagi teman-teman kalian juga. Untuk lokasinya itu, lokasi Masjid Menara Kudus itu masuk ke dalam gang dan mobil itu tidak bisa masuk. Terpaksa kita parkir di pinggir jalan, tapi tenang saja, di sini sudah ada petugas parkirnya yang akan mengarahkan kita, dan insya Allah mobil itu aman di sini. Untuk masuk ke Menara Kudus ini kita harus berjalan sekitar 100 meter masuk gang. Kondisinya sekarang lumayan rame karena bertepatan dengan nanti malam itu malam tahun baru tanggal 31 Desember. Terlihat juga banyak orang-orang yang kesini mungkin untuk berziarah ke makam. Dan seperti ini kondisi jalan menuju lokasi itu terbuat dari paving block. Samping kanan kiri itu banyak toko-toko penjual makanan, penjual oleh-oleh khas Kudus. Dan jalan ini sepertinya bisa dilalui oleh motor karena terlihat banyak motor yang berlalu lalang di sini. Untuk sekedar pengetahuan, di Masjid Menara Kudus ini, Menara Kudusnya itu tingginya kira-kira 17 meter dan dikelilingi dihias dengan piringan-piringan bergambar, semuanya berjumlah 32 buah. 20 buah diantaranya berwarna biru serta berlukiskan masjid, manusia dengan unta dan pohon kurma, sedangkan 12 buah lainnya berwarna merah putih berlukiskan kembang. Dalam menara itu ada tangganya yang terbuat dari kayu jati yang mungkin dibuat pada tahun 1895 Masehi. Bangunan dan hiasan jelas menunjukkan hubungan dengan kesenian Hindu dan Jawa, karena bangunan Menara Kudus itu terdiri dari 3 bagian: kaki, badan, dan puncak bangunan. Dihiasi pula dengan seni hias atau artefik hiasan yang menyerupai bukit kecil. Untuk lebih jelasnya kita nanti akan cek. Cuman sekarang kondisinya hujan, kita neduh dulu. Masjid Menara Kudus ini sudah berada di samping kiri kita. Karena hujan, kita memutuskan untuk neduh dan saya memutuskan untuk masuk sendiri ke dalam.
Selain bangunan masjid dan menara, di lokasi ini juga terdapat komplek makam Kanjeng Sunan Kudus dan keluarganya. Dan budaya di Masjid Kudus ini, ziarah kubur merupakan salah satu bentuk kunjungan yang banyak dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat dari dalam maupun luar kota. Tampak dari depan sekilas tadi Masjid Menara Kudus ini kelihatan kecil. Di sini saya bingung, ini pintu masuknya, saya masuk dari sebelah kanan masjid. Yap, dari depan memang kelihatan kecil, namun setelah kita masuk ke dalam luas sekali. Selain masjid, ternyata di sini memang tampak juga bangunan-bangunan peninggalan zaman dahulu. Pintu masuk makam terletak di sebelah kanan, ini yang tadi saya masuk. Kemudian setelah mulai jalan kecil, kita akan mulai pintu kedua memasuki komplek yang di dalamnya ada pondokan-pondokan. Di tengah pondokan tersebut ada sebuah bangunan paling besar. Konon katanya bangunan tersebut adalah tempat pertemuan para wali songo sekaligus tempat Sunan Kudus memberikan wejangan kepada para muridnya. Mari kita cek dahulu. Kita sudah masuk ke pintu kedua. Ikuti terus videonya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Mungkin video-video dari channel ini akan bermanfaat bagi kalian atau teman-teman kalian sebagai referensi wisata. Udah 2 kali pakai. Nah, sekarang kita bisa lihat komplek pemakamannya. Kalau kita lihat komplek pemakaman ini juga terbagi dalam beberapa blok. Tiap blok merupakan bagian tersendiri dari hubungan terhadap Kanjeng Sunan. Ada blok para putra dan putri Kanjeng Sunan, ada blok para panglima perang, dan blok paling besar adalah makam Kanjeng Sunan Kudus sendiri. Uniknya adalah semua pintu penghubung antar blok terbentuk dari gapura, candi-candi, tembok-tembok yang mengitarinya, dan terbuat dari bata merah yang disusun berjenjang. Ada yang menjorok ke dalam dan keluar seperti layaknya bangunan candi. Panorama yang nampak adalah komplek pemakaman Islam namun bercorak Hindu. Nah, sekarang kita berada di dekat komplek yang paling besar. Mungkin ini adalah makam Kanjeng Sunan Kudus. Jadi ceritanya itu memang dulu itu budaya Hindu atau agama Hindu itu memang lebih dahulu menduduki kawasan ini. Maka dari itu memang budayanya itu sangat kental, dan sebagai penghormatan mungkin ya, jadi bangunan masjid ini di sekitaran ini itu seperti candi-candi layaknya bangunan-bangunan Hindu Buddha. Menurut info itu di sini itu tiap harinya itu selalu ramai oleh wisatawan
dari sekitar kota Kudus biasanya berkunjung pada hari biasa. Hari Sabtu Minggu biasanya lebih banyak pengunjung dari luar kota. Dan tanggal 10 Suro itu merupakan puncak keramaian di komplek masjid ini dalam rangka haul wafatnya Kanjeng Sunan Kudus. Ya. Terus paling apa? Kalau dari pusat kota Kudus itu sekitar 5 menit untuk menuju ke Masjid Kudus ini. Dan kalau kita lihat kawasan Masjid Menara Kudus itu dikelilingi oleh komplek-komplek perumahan. Memang terlihat sangat padat banget ya. Dan infonya juga sekarang itu bangunan komplek Masjid Menara Kudus ini sekarang masuk sebagai salah satu cagar budaya. Sekarang kita menujunya, ini dia sudah tampak Menara Kudusnya berada di samping kiri saya. Sekarang saya ingin menuju dan ini masjidnya lumayan besar. Oh, ini ternyata pintu utama masjid yang berada di tengah-tengah. Mungkin sekian dulu video dari channel Tukang Foto Video 27. Ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan like, dan kita juga butuh komen-komen dan masukannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Halo. Oke.